الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله جاعل الصيام جنة للمؤمنين وجعل به فرحتين للصائمين، فرحة عند الإفطار وفرحة عند لقاء رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan oleh Allah. Tak terasa kita sudah memasuki 10 hari yang terakhir bulan Ramadan. Mari kita berusaha lebih semangat lagi. Kita upayakan semaksimal mungkin untuk kita selesaikan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Kita upayakan semoga di akhir bulan Ramadan ini kita bisa memberikan yang terbaik sehingga Allah Subhanahu wa taala menerima dan mengampuni dosa-dosa kita semua. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tema kita kali ini adalah buah keikhlasan. Jika kita bicara tentang ikhlas, ini adalah kata yang sering kita dengar, kata yang sering diucapkan, ringan di lisan tapi berat dipraktekkan. Ya. Banyak orang yang mengklaim dirinya ikhlas, tetapi sesungguhnya tidak ada orang yang bisa tahu apakah dirinya itu sendiri sudah ikhlas atau belum. Karena ikhlas itu adalah amalan hati. Ya. Seseorang itu tidak ada yang bisa tahu apakah dirinya itu sudah ikhlas atau belum. Bahkan kita juga tidak bisa menjudge orang lain itu, oh kamu tidak ikhlas. Tidak bisa. Ya, jadi kalau kita belajar tentang ikhlas, itu bukan supaya kita itu tahu bahwasanya kita sudah ikhlas, atau supaya kita menjudge orang lain itu tidak ikhlas. Bukan seperti itu. Kita belajar tentang ikhlas ini supaya kita dalam beramal, kita berusaha untuk ikhlas, dan mudah-mudahan itu benar-benar dinilai oleh Allah ikhlas, dan akhirnya amal-amal kita diterima oleh Allah. Kalau kita lihat definisinya, ikhlas itu adalah murni, memurnikan amal ketaatan hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, takut murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan membersihkan segala hati ini dari hal-hal yang bisa mengurangi kemurnian keikhlasan itu sendiri. Seperti membersihkan hati dari riya, membersihkan hati dari ingin dipuji orang lain, membersihkan hati dari keinginan duniawi yang lainnya. Nah, kalau kita bisa seperti itu namanya ikhlas. Nah, terus kita gimana caranya? Apakah kita ini sudah ikhlas atau belum? Tidak ada yang tahu. Kita serahkan penilaian itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang penting kita berusaha semaksimal mungkin menata hati kita, menata niat kita, supaya benar-benar karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau misalkan dengan yang sedemikian itu kita berusaha semaksimal mungkin mengupayakan menjaga niat kita itu ikhlas karena Allah, kita minta bantuan kepada Allah, ya Allah bantu hamba ini supaya senantiasa ikhlas. Mudah-mudahan dengan itu Allah menilai kita termasuk hamba-hambanya yang ikhlas. Kalau kita bisa seperti itu, maka kita akan mendapatkan buahnya
keikhlasan. Sebetulnya ada banyak sekali buah keikhlasan dan kita tidak bisa bahas semuanya satu persatu, mungkin hanya beberapa saja. Di antaranya adalah jika kita bisa ikhlas, maka yang pertama dan utama adalah tentu saja amal-amal kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini buah ikhlas yang pertama. Karena sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwasanya syarat diterimanya amal itu ada dua. Yang pertama ikhlas karena Allah, yang kedua adalah mengikuti contoh dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Quran surah Al-Kahfi ayat yang terakhir, ayat 110, kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Allah, dengan Rabb-Nya, maka hendaklah dia mengerjakan amal-amal itu dengan soleh, dan janganlah ia persekutukan seorang pun dalam beribadah itu kepada Rabb-Nya. Dalam ayat ini, kalau kita ingin supaya nanti di akhirat bertemu dengan Allah, artinya amal-amal kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, syaratnya ada dua. Dalam ayat ini disebutkan adalah beramal dengan soleh. Kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, yang dimaksud dengan beramal soleh itu adalah amal yang sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, tidak menyekutukan Allah. Artinya apa? Artinya adalah ikhlas, memurnikan semua ketaatan itu hanya untuk Allah semata. Sehingga syaratnya supaya amal kita diterima oleh Allah itu ada dua. Salah satunya adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya tidak ada faedah yang lain, tidak ada buah atas keikhlasan yang lain, cukup ini saja, itu sebetulnya sudah cukup. Buat apa kita beramal kalau tidak diterima Allah? Sehingga harapan terbesar kita seorang hamba manakala kita beramal ibadah adalah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, buah keikhlasan berikutnya adalah tentu saja kalau kita bisa ikhlas akan mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah. Sebagaimana firman Allah di dalam Quran surah An-Nisa ayat 114, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima." Dan barang siapa yang berbuat demikian, yaitu kaitannya dengan ayat sebelumnya, siapa yang sedekah, berbuat ma'ruf, mengadakan perdamaian di antara manusia, maka kata Allah Subhanahu wa taala, itu semua dilandasi dengan mengharap ridha Allah semata, maka kelak kami akan memberi kepadanya pahala yang besar. Nah, ini diantara buah keikhlasan yang berikutnya adalah kalau kita sudah bisa ikhlas dengan segala macam amal kebaikan yang kita kerjakan, hanya mengharap ridha Allah semata, maka Allah akan beri ganjaran pahala yang sangat besar nanti di akhirat. Kemudian yang ketiga, buah keikhlasan berikutnya adalah diampuni dosa-dosa kita. Nah, ini juga adalah harapan terbesar kita juga. Selain amal kita diterima, dapat pahala yang besar dari Allah, diampuni dosa-dosa kita. Kenapa kok begitu? Sebetulnya masalah terbesar kita itu adalah ya dosa-dosa kita sendiri ini. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, maka itu artinya masalah kita itu sudah terlampaui. Apa dalilnya? Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, hadis yang terkenal yang sering disampaikan di bulan Ramadan ini.
man shoma ramadhana. Riwayat yang lain, man qama ramadhana. Riwayat yang lain, man qama lailatul qadr. Syaratnya apa? Imanan wahtisaban. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa Ramadan, qiyamul Ramadan, salat tarawih, atau menghidupkan malam ketika Lailatul Qadar dengan berlandaskan iman dan ikhlas mengharap pahala hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Diampuni semua dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, jadi kalau kita beribadah dengan segala macam amal ibadah tersebut, yang disebutkan oleh Rasulullah dalam konteks ini adalah amal-amal di bulan Ramadan. Landasannya adalah iman, kemudian ikhlas mengharap pahala hanya dari Allah. Bukan karena ikut-ikutan, bukan karena mosok rek aku gak poso. Wayahe kabeh poso mosok aku gak poso. Bukan karena seperti itu. Atau sawangan rek mosok gak poso. Nah, bukan seperti itu. Atau sungkan aku kabeh ini poso mosok aku gak poso. Bukan begitu. Tapi benar-benar ikhlas mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Siapa di sini yang enggak punya dosa para jemaah? Kita semuanya punya dosa. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni dosa-dosa kita, ini adalah karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian buah keikhlasan yang berikutnya, yang keempat adalah amalan yang kecil itu bisa menjadi bernilai besar. Dan amalan yang mubah itu bisa dinilai ibadah. Karena niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ibnul Mubarak, Abdullah Ibnul Mubarak rahimahullahu taala, salah satu ulama besar. Beliau pernah mengatakan, rubba amalun saghir ta'zimuhu niyah wa rubba amalun kabir tasghiruhu niyah. Berapa banyak amal yang kecil itu bisa menjadi besar karena niatnya, dan berapa banyak amalan yang besar itu menjadi kecil nilainya juga karena niatnya. Nah, ini juga sebetulnya selaras dengan sabda Nabi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala sesuatu amal itu tergantung niatnya. Kalau niatnya benar maka insya Allah benar. Kan gitu. Nah, sehingga para jamaah, kalau kita melakukan kegiatan sehari-hari, misalkan tidur, tapi kalau tidur itu tidak dipasang niat yang baik, ya itu hanya mubah saja, biasa saja. Tapi kalau tidur, sebelum tidur kita berniat, ya Allah, saya tidur ini untuk istirahat, supaya nanti malam saya bisa sholat tahajud, supaya saya bisa bangun qiyamul lail, maka tidur itu akan bernilai ibadah di sisi Allah. Kalau kita makan, hanya sekedar makan saja, ya sudah, hanya sekedar makan, tidak bernilai apa-apa. Tapi kalau kita makan, kemudian kita bismillah, saya berniat, ya Allah, semoga dengan makan ini saya semakin mendapatkan energi yang cukup untuk beribadah kepadamu ya Allah, supaya saya semakin kuat untuk sholat, untuk baca Quran, untuk puasa dan lain sebagainya. Maka makan itu akan bernilai ibadah, dan akhirnya amalan kecil itu akan bernilai besar di sisi Allah karena niatnya. Jadi para jamaah, mulai sekarang monggo kita tata kembali niat kita. Kita usahakan semua amal aktivitas kita itu landasannya untuk Allah, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, buah dari keikhlasan itu adalah terjaganya seseorang itu dari gangguan iblis. Orang yang ikhlas itu akan terbebas dari gangguannya iblis. Ini diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Salah satunya dalam Quran surah Al-Hijr ayat ke-39 sampai 40.
tatkala Allah Subhanahu wa taala perintahkan iblis untuk sujud kepada Nabi Adam. Kemudian iblis tidak mau, menolak. Akhirnya Allah laknat iblis itu sampai hari kiamat nanti dikeluarkan dari surga. Ketika iblis itu sudah dilaknat seperti itu, maka iblis minta kepada Allah, "Ya Allah, kalau memang saya ini dilaknat, saya minta tangguh ya Allah. Tolong usia saya ini dipanjangkan sampai nanti hari kiamat." Dikabulkan oleh Allah. Kemudian iblis ini berkata, "Ya Allah, kalau memang engkau sudah memvonis saya ini sesat, maka saya akan menyesatkan anak-anak cucu Adam. Saya akan buat mereka ini semuanya sesat dan akhirnya mengikuti saya." Ya, itu sudah janjinya iblis seperti itu. Maka di dalam ayat tersebut, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas ya Allah. Jadi yang bisa disesatkan oleh iblis itu semuanya kecuali hanya orang-orang yang beribadah ikhlas murni hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang tidak bisa digoda, yang tidak bisa disesatkan oleh iblis. Karena itu para jamaah, mari kita berusaha walaupun memang dirasa berat, walaupun nggak semudah itu kita upayakan, mari kita berusaha untuk menata niat kita kembali supaya benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, mengharap pahala dari Allah, takut murkanya Allah. Kita berusaha bersihkan hati kita dari segala macam hal-hal yang bisa mengotori keikhlasan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, dan semoga kita semua senantiasa istiqamah di jalan Allah dan menutup usia kita dengan husnul khatimah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.